Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar hari ini. 2 hari kita sudah belajar tatap muka. Mudah-mudahan tatap muka ini berjalan dengan lancar seterusnya dan kita tetap sehat ya. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan membahas tentang tema 3, subtema 3, PB-nya, PB5 dan PB6. Sebelum Bu Dini memberikan materi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak bisa mengidentifikasikan dan memberikan contoh yang lain tentang mengidentifikasikan ya, sudah itu menjelaskan perubahan wujud benda menyublim, menyublim. Dan anak-anak juga bisa mengidentifikasikan tugas dan perannya masing-masing di lingkungan rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Dan yang ketiga yaitu anak-anak bisa menyelesaikan hitungan satuan berat dan hitungan satuan waktu. Baiklah anak-anakku semuanya, kita buka semuanya halaman adalah halaman 142. Nah 142 itu adalah tentang menyublim. Menyublim itu apa Bu Dini? Nah, menyublim itu ya perubahan menyublim. Ini adalah dari padat ke gas. Ya, jadi bendanya itu padat, dianya lama kelamaan habis jadi mengecil. Nah, ya. Jadi kalau dari padat ke gas, kalau yang kemarin kita bahas menguap sama mengembun. Menguap itu adalah dari cair ke gas. Mengembun dari gas menjadi cair. Nah, menyublim ini adalah dari padat ke gas ya. Nah, ini apa? Jadi dia tuh kapur barus. Contohnya kapur barus. Diletakkan di udara terbuka, dianya lama kelamaan akan mengecil. Sudah itu pengharum ruangan dalam bentuk gel yang gak sering digantung di mobil, sering digantung di tempat lemari ya. Nah, itu namanya menyublim. Jadi dia tuh kalau kita buka tutupnya kapur barus itu lama kelamaan akan mengecil lama-lama habis. Itu namanya padat menjadi gas ya. Nah, itu adalah perubahan wujud benda dengan menyublim ya, dari padat menjadi gas ya. Nah, perubahan wujud benda ini berarti sudah ada 5 yang kita bahas, yaitu yang pertama mencair, yaitu dari padat menjadi cair. Yang kedua membeku, dari cair ke padat. Yang ketiga adalah menguap, dari cair menjadi gas ya. Sudah itu mengembun, dari gas menjadi cair. Menyublim, dari padat menjadi gas. Nah, ada satu lagi, yaitu yang ada di buku MRT-nya, yaitu adalah mengkristal. Nah ya, di buku MRT-nya ada tentang mengkristal. Nah, mengkristal itu adalah dari gas menjadi padat, kebalikan dari menyublim. Nah, mengkristal yaitu dari gas ke padat. Nah, ya, apa contohnya? Yaitu pembentukan salju, ya, terbentuknya salju dari uap air atau awan ya. Sudah itu apalagi ya, dari cair menjadi dari gas menjadi padat itu membuat garam ya, air laut ya. Garam air laut itu dikeringkan ya, dia menjadi padat, mengkristal, menjadilah garam ya. Nah, itu ya. Nah, itu namanya mengkristal. Jadi menyublim padat ke gas, kapur barus, mengkristal dari gas ke padat
Nah, jadi sudah ada 6 perubahan wujud benda yang kita bahas, ya. Jangan lupa. Jadi itu namanya wujud perubahan wujud benda. Nah, di halaman 144 nanti kalian jawab. Nanti kalian jawab halaman 144 nomor 1 sampai dengan nomor 4 sesuai dengan bacaan yang ada di teks bacaannya, ya. Nah, sekarang di halaman 147 tentang menjodohkan, memasangkan, menyamakan satuan. Ini cuma menarik-narik garis aja. Ibu contohkan 5.780 gram. Ya, ini mau dijadikan titik-titik kilogram sama titik-titik gram. Ya, ini 5 kilogram, gram ke kilo. Ya. Nah, ini 5, kita bacanya 5.000 kan? 5.000 gram sama dengan titik-titik kilogram. Nah, 5.000 gram ini mau ke kilo. Berarti 5.000 dibagi 1.000. Ya kan? Nah, ini gram ke kilo. Buat sini ya kalau bingung. Kilogram, hektagram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Ini dari gram. Ini 5.000 ke sini. Ke kiri. Berarti dibagi. Berapa yang dibagi kotaknya kosong? 1, 2, 3. Berarti dibagi 1.000. 1 coret, 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 coret. Jadinya 5. Nah, yang gram ini mantap. Ya. Jadi di sini 5 kilo 780 gram. Itu maksudnya. Jalannya ya. Nanti bisa dipasangkan. Kalau sudah tahu boleh langsung dipasangkan. Halaman 147. Nah, kita lanjut lagi ke PB 6 ya. Kita lanjut lagi ke PB 6 yaitu tentang satuan waktu. Nah, kita lanjut lagi ke PB 6 tentang satuan waktu. Nah, ya, satuan waktu ini Bu Dini kasih tahu dulu ya. 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu 60 detik. 1 jam itu adalah 3.600 detik. Nah, kalau ditanya 1 menit sama dengan titik-titik jam, berarti ini 1 menit sama dengan berapa jam? Kita hapus dulu. 1 menit sama dengan 1/60 jam. Ya, 1 menit sama dengan 1/60 jam. 1 detik sama dengan 1/60 menit. Nah, ya. Ini ingat, ini adalah satuan yang harus kalian ingat. Kenapa Bu Dini bilang begitu? Misalnya begini, 300 menit sama dengan titik-titik jam. Nah, berarti ini jalannya 300 dikali 1/60. Atas kali atas 300 per 60. Ini coret, ini coret. 30 bagi 6 adalah 5. 5 jam. Makanya 1 menit sama dengan 1/60 jam. 1 detik sama dengan 1/60 menit. Nah, ini diingat ya. Nah, ini ingat, rumus ini diingat. Satuan ininya diingat, satuan waktunya diingat. Nah, apabila nanti ada soal seperti itu, paham ya? Jadi kalau ada soal dari menit ke jam, berarti dianya dikali 1/60. Kalau dari jam ke menit tinggal dikali 60 aja. Ya. Nah, itu untuk yang ini tentang satuan waktu, cara mencari satuan waktu. Nah, sekarang kita mau menggambar jam analog ke jam angka, ya, jam analog ke jam digital. Analog tuh yang mana, Bu? Analog tuh yang kayak gini. Jam analog itu.
jam analog itu yang bentuknya 3/15. Nah, kalau yang jam digital itu yang pakai buletan. Nah, 12, 6, di sini 9, di sini 3, di sini 1, 2, sini 4, sini 5, sini 7, sini 8, ini 10, ini 11. Nah, yang inilah yang akan kita bahas untuk pembelajaran yang ke-6. Ya, nah yang ke-6. Ini jam 3. Jam 3 ini ya, ingat 3.15. Ini untuk jam, ini untuk menit. Ini jam, jarumnya jarum pendek. Menit, jarumnya jarum panjang. Nah, ingat ya, jadi ada beda. Kalau jam itu jarumnya jarum pendek, kalau menit jarumnya jarum panjang. Sekarang ini jamnya di mana? 3. Berarti jarum pendeknya 3 sini. 15 menit bagaimana Bu Dini? Nah, 15 menit itu kita buat dulu di sini. Menghitung 15 menit itu dari mana? Nah, kita lihat buat sini. Nah, oke ya. Kalau jam oke, kalian sudah ngerti. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampailah jam 12. Nah, nanti ada jam 13 jam 13 sampailah jam 13. Ini jam ya. Jam 13.00 sampai dengan 24.00. Nah, jam 13 sudah 12 1. Ini 14 berarti 2. Nah, jadi sudah jam 12 ini 13, bukan 1 lagi. Kalau jam 12 siang, berarti ini jam 1 siang. Yang ini jam 1 pagi. Itu bedanya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini apa itu jamnya jam biasa. Nah, tapi kalau sudah jam 13, berarti di sini. Berarti menandakan dia waktu siang. 13, 14, 15, 16, ya, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, itu untuk jam. Nah, sekarang untuk menit. Menit itu dari 12 ke 1 itu hitungannya 5 menit. Dari 1 ke 2 ditambah lagi 5. Berarti 10. Jadi ditambah 5. 12 ke 1, 5. 1 ke 2 berarti 10. 2 ke 3 berarti 15. Ini 20. Ini 25. Ini ke sini 30. Ya. Jadi lagi dulu. Banyak bingung ya. 5 menit. Ini 5. Kedua 5 tambah 5 10. Ketiga jadi 5 15. Keempat 20. Kelima 25. Tambah 5 lagi 30. Tambah 5 lagi 35. Tambah 5 lagi 40. 45. 50, 55, 00. Nah, ya. Kalau dianya untuk ini yang merah yang ini menit ya. Nah, untuk yang tulisannya biru, hijau, ini 12, ini 13. Hapus dulu. Oh ya. Nah, ya. Ini kalau untuk jam. Nah, ini jam 13, ini 14, ini 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, hijau ini untuk jam, ya. Yang ini yang di luar untuk menit. Berarti
jam 3:15, jam 3-nya di sini, jarum panjangnya menitnya ke-15. Berarti hitung 5, 10, 15. Berarti di sini 15. Nah, jam 3:15 ya. Oke. Ya, jam 3:15. Jadi itu ya. Jadi kalau dianya ke angka 3 dianya 15, keempat dia 10 dan seterusnya, ya. Nah, itu untuk ukuran waktu, ya. Nah, nanti pasangkan juga halaman 154. Kalian pasangkan jam 12.00 itu di mana? 11:05 di mana? 6:30 di mana? 7:15 di mana? Pasangkan, tinggal mencocokkan saja seperti yang halaman berapa tadi? Halaman 147. Jadi halaman 154 dan 147 hanya memasangkan jawaban. Ya, untuk MTK-nya hanya memasangkan jawaban, ya. Nah, itu untuk tugas matematikanya. Nah, untuk tugas bahasanya tadi itu halaman 144. Nah, tentang pembelajaran pembagian peran sudah kita pelajari. Pembagian perannya di sekolah bagaimana? Kemarin kita belajar tentang pembagian peran di sekolah, yaitu piket. Jadi kemarin juga memberikan tugas tentang menceritakan kembali pengalaman kalian tentang pembagian tugas di rumah, ya. Nah, nanti ada lagi pembagian tugas lagi di masyarakat, ya. Nah, jadi itu adalah peran dan tugasnya. Jadi setiap orang punya peran dan tugasnya masing-masing. Peran dan tugasnya itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi setiap orang itu harus melaksanakan tugasnya atau perannya dengan penuh tanggung jawab. Kita sebagai siswa, apa peran dan tugas kita? Belajar. Guru, apa tugasnya? Memberikan ilmu. Nanti polisi, tugasnya apa? Perannya apa? Nanti ada TNI, tugas perannya apa? Ya, jadi peran atau tugas itu sama. Jadi kalau ditanya peran, berarti ditanya tugas. Nah, tugas itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kayak Bu Dini memberikan tugas kepada kalian. Setiap Bu Dini memberikan materi, ada tugas di akhir materi. Nah, itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ya. Karena kita sebagai siswa atau peserta didik, tugasnya utamanya adalah belajar, ya, belajar, ya, mencari ilmu. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini yang harus kalian selesaikan di buku temanya, ya. Jadi setelah kalian terima materi dari Bu Dini, ya, tapi ada TIK ya besok ya. Iya, besok ada TIK. Nah, jadi itu yang harus kalian kerjakan di buku temanya. Nanti setelah TIK, Bu Dini akan memberikan tugas atau PR lah ya. Karena sudah berapa hari Bu Dini tidak kasih PR ya di rumah ya. Nah, kalian kerjakan buku MRT-nya setelah belajar ya. Maksud Bu Dini setelah kalian ngisi jam pertama materi di tema sudah kalian kerjakan. Nanti kan ada TIK. Nah, nanti kalian ada tugasnya di buku MRT-nya ya. Dibawanya kapan kita bahas? Pada saat kita mau tatap muka supaya nilai lagi ya. Nah, tugas untuk hari ini nanti PR-nya itu adalah di buku MRT-nya pembelajaran 5 dan 6 ya. Itu aja materi hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.